Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan terdahulu. Abu Dzar adalah yang bernama asli Jundub bin Junadah. Dulunya adalah seorang perampok, dan hasil rampokannya ia bagikan ke orang-orang miskin. Abu Dzar merampok di jalur perdagangan orang-orang Quraisy. Walaupun Abu Dzar lahir dari kalangan perampok, sebenarnya Abu Dzar berhati baik. Dia juga menolak menyembah berhala, sampai bahkan berhala-berhala itu dihina dan dirusak oleh Abu Dzar. Sampai terdengar kabar dari saudaranya bahwa ada seseorang yang mengaku nabi dan berita dari langit datang padanya. Lalu Abu Dzar mengutus adiknya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Setelah hari demi hari, saudaranya pulang dan menyampaikan apa yang didengarnya. Saudaranya berkata, "Aku melihat seseorang yang mengajak tentang kebaikan dan melarang kemungkaran." Ternyata berita yang dibawa adiknya itu tidak memuaskan hati Abu Dzar. Abu Dzar pun berangkat sendiri ke Mekah dengan bekal seadanya. Padahal dia tidak tahu sosok Rasulullah itu seperti apa, apalagi tempat tinggalnya. Setelah sampai ke Mekah, Abu Dzar bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang kala itu sedang dipukuli. Lalu Abu Dzar melerai dan menolong anak itu. Kemudian mereka berkawan dan mengobrol. Setelah lama mengobrol, Abu Dzar menyampaikan maksud dan tujuan datang ke Mekah. Dan anak kecil itu ditunjukkanlah Abu Dzar ke Masjidil Haram dan menunggu di sana, menunggu penjaga Masjidil Haram itu keluar. Sampai larut malam mereka masih menunggu. Lalu keluarlah penjaga Masjidil Haram itu yang bernama Sayyidina Ali. Abu Dzar kemudian menyampaikan kepada Sayyidina Ali maksud kedatangannya ke Mekah. Lalu diajaklah Abu Dzar bertemu Rasulullah. Setelah bertemu Rasulullah, Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Aku ingin mendengar syair-syair yang kau bacakan, ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Itu bukan syair, wahai saudaraku. Itu ayat-ayat suci Al-Quran." Lalu Rasulullah pun membacakannya, dan Abu Dzar pun mendengarkan tiap-tiap bacaannya. Setelah selesai Rasulullah membacakannya, Abu Dzar membaca saja, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulillah."
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau, aku bersaksi dan engkau utusan Allah. Setelah itu Abu Dzar masuk Islam, dan Abu Dzar berkata, tugas apa yang akan engkau berikan kepadaku ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, sabar wahai Abu Dzar, sabar wahai Abu Dzar, kembalilah kepada kaummu sampai ada perintah dariku. Abu Dzar berkata, saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di depan Ka'bah. Ia pun menuju Masjidil Haram dan meneriakkan syahadat, wahai orang musyrikin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akibatnya ia dipukuli oleh orang-orang musyrikin yang berkumpul di sana. Abu Dzar dipukuli habis-habisan, dan tak lama setelah itu ditolonglah dia oleh paman Nabi yang belum masuk Islam pada waktu itu, yang bernama Abbas. Abbas berkata kepada kaum musyrikin, apakah kalian akan membunuh seseorang dari kabilah Ghifar, padahal kalian berdagang melewati daerah kekuasaan mereka? Setelah Abbas berkata seperti itu, dilepaskanlah Abu Dzar. Lalu Abu Dzar dengan sempoyongan berjalan. Besok paginya Abu Dzar kembali lagi ke Masjidil Haram dan berseru sama persis yang dia katakan kemarin. Seperti biasa, seperti kemarin juga, lagi-lagi dia dipukuli habis-habisan. Dinasihatilah lagi Abu Dzar dengan Rasulullah. Kembalilah Abu Dzar dan Islamkan dulu kaummu dan keluargamu. Lalu Abu Dzar kembali ke kampung halamannya dan mengislamkan seluruh kaum dan keluarganya. Setelah mengislamkan seluruh kaum dan keluarganya, Abu Dzar kembali kepada Rasulullah dan berkata, telah kuislamkan semua kaum dan keluargaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersabda, takkan pernah kujumpai lagi di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar, benar batinnya, juga lahirnya, benar akidahnya, benar juga ucapannya. Pernah suatu ketika semua sahabat Nabi dikasih pangkat, dikasih jabatan oleh Nabi kecuali Abu Dzar. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah dengan nada canda, wahai ya Rasulullah, kenapa semua dikasih jabatan, kenapa aku tidak ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai Abu Dzar, kamu seperti aku saja, tidak mempunyai apa-apa. Kelak sepeninggalnya aku nanti, kamu akan dipenuhi cobaan, wahai Abu Dzar. Lalu Abu Dzar menyambutnya dengan kata-kata, selamat datang cobaan.
selamat datang cobaan. Dan setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Dzar mengingatkan semua pemimpin-pemimpin agar tidak tamak dan mengancam mereka tentang hukuman orang yang tamak di neraka. Setelah lama Abu Dzar menyambangi para pemimpin, tibalah saatnya Abu Dzar menghadapi sakaratul maut di tempat sunyi yang bernama Rabazah, pinggiran Madinah. Istrinya menangis di sisinya. Abu Dzar bertanya kepada istrinya, "Apa yang kau tangisi, wahai istriku? Padahal maut itu pasti akan datang." Lalu istrinya menjawab, "Karena engkau akan meninggal, sedangkan kita tidak mempunyai kain kafan untukmu." "Jangan menangis," kata Abu Dzar. Ketika itu aku dan para sahabat berada di majelis. Rasulullah bersabda, "Pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar dan disaksikan oleh rombongan orang-orang beriman. Demi Allah," Abu Dzar berkata, "aku tidak bohong dan tidak juga dibohongi. Benarlah, ada rombongan yang lewat yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud." Lalu istrinya menyambangi rombongan itu dan meminta pertolongan kepada rombongan itu. Rombongan itu mau menolongnya dan menyambangi tempat di mana Abu Dzar Al-Ghifari terbujur sakit dan menghadapi sakaratul maut. Betapa kagetnya Ibnu Mas'ud setelah melihat bahwa yang terbujur itu adalah orang yang menolongnya dulu di waktu kecil. Ibnu Mas'ud tak kuasa menahan air matanya. Ibnu Mas'ud terus saja menangis. Dan tibalah Ibnu Mas'ud menggali kubur Abu Dzar sambil menggali tanah untuk memakamkan Abu Dzar. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Itulah akhir dari Abu Dzar Al-Ghifari yang meninggal sendiri dan akan dibangkitkan sendiri di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.